Apa yang bisa gue lakukan tuh adalah menyadarkan orang lain gitu. Tapi sebelum gue menyadarkan orang lain sih, biasa gue harus lebih sadar diri sih. Halo semuanya, balik lagi di podcast gue kali ini. Gimana kabar kalian? Gue doain kalian semua yang nonton baik ya. Podcast kali ini gue bakal bahas hal yang kelihatannya sepele tapi ternyata penting banget di kehidupan sehari-hari. Oke, kali ini gue nggak sendiri nih. Gue bakal ditemenin 2 teman gue. Boleh kenalan dulu? Hai, gue Kailin. Kalau gue Felicia. Gimana kabar kalian? Baik. Oke, langsung gue mulai aja ya. Iya. Mulai dari pertanyaan simpel. Menurut kalian apa sih yang paling kalian sering lihat tuh di hari-hari masalah lingkungan tuh? Kalau gue pribadi sih macet sih, karena kalau misalnya kita lihat ya lalu lintas tuh di pagi hari selalu penuh kan, karena mungkin ada yang mau berangkat sekolah, ada yang mau berangkat kerja gitu. Begitupun ketika jam pulang kerja atau jam pulang sekolah juga gak kalah macetnya gitu menurut gue. Bener banget sih. Kalau lu gimana, Vel? Kalau gue sih kurang lebih sama ya, cuman lebih banyaknya ke sampah sih. Udah bikin bau, terus bikin pemandangan kurang bagus gitu. Iya sih, bener banget. Ini tuh sering banget kita lihat di sehari-hari. Khususnya kota kita sekarang nih, Tangsel nih. Apalagi di Pasar Ciputat tuh banyak banget tuh sampah yang sering numpuk. Udah gitu bau banget lagi. Dan sampahnya tuh mulai dari sisa sayur, plastik, sampai styrofoam. Apalagi kalau udah hujan itu baunya parah banget sih. Benar-benar. Menurut kalian tuh sampah itu masalah besar gak? Menurut gue sih masalah besar ya, tapi sering banget kita anggap masalah sepele gitu. Selalu kita abaikan gitu. Nah bener tuh, mungkin kita mikirnya kan kayak paling cuma 1 botol doang, 1 sampah doang gitu. Kalau enggak mikirnya cuma sekali ini aja kali ya. Nah tapi kalau semua orang mikirnya kayak gitu kan bisa bahaya. Menurut kalian tuh dampak dari sampah yang sering numpuk tuh apa? Yang jelas itu pasti bikin lingkungan kotor gitu kan. Terus juga bisa bikin banjir dan menyumbat selokan gitu. Terus juga bahaya buat kesehatan juga nggak sih? Kan bisa ngebuat sarang penyakit gitu untuk lalat, tikus-tikus gitu. Nah iya sih, sampah yang kita anggap kecil tuh kalau dikumpulin terus-menerus dampaknya bisa besar banget loh. Dari banjir, penyakit, sampai kerusakan lingkungan. Nah, jadi gue mau nanya nih, kalian pernah gak nemu di kejadian nyata soal sampah yang bikin kalian tuh miris? Gue sih sering gue sih sering banget gitu ngeliat selokan mampet gara-gara plastiknya tuh banyak banget, sampai banyak banget gitu. Iya itu relatable banget sih. Terus dampaknya gimana dong kalau gitu? Ya jadi meluap, jadi bau gitu, terus yang ada kita nyalainnya hujan lagi. Rata-rata kalau udah kejadian kayak gini pasti nyalainnya alam kan, padahal kita juga nggak sadar diri. Benar banget sih, ini sering banget kejadian. Iya. Kalau Kelly gimana? Kalau gue sih yang paling bikin miris tuh ketika gue ngeliat video, gue pernah ngeliat video kayak penyu gitu, kesulitan berenang dan ngerasain kesakitan gitu karena hidungnya tuh kemasukan sedotan plastik gitu. Dan yang bikin gue miris tuh karena itu kan sampah kita kan, sampah yang kita buat karena aktivitas kita gitu maksudnya. Malah dampaknya tuh sampai ke mereka gitu, sampai ke habitat mereka. Padahal kan mereka nggak ngelakuin itu kan, tapi mereka yang kena gitu. Perasaan lu tuh pas nonton gimana sih? Sedih ya pasti ya? Sedih lah, sedih banget pasti. Ini bikin miris banget sih. Bahkan yang kena dampak bukan alam doang, tapi hewan juga loh. Sekarang kita langsung masuk ke tema utama nih. Kesadaran kecil membawa dampak besar. Nah, menurut kalian tuh contoh kesadaran kecilnya apa? Menurut gue sih yang paling simple nih, mulai paling yang simple banget itu buang sampah pada tempatnya. Itu paling simple. Benar-benar. Tapi lu pernah mikir gak tempat sampah tuh kan banyak kan? Tapi kenapa masih banyak yang buang sampah sembarangan? Mungkin karena kesadaran dirinya kurang kali ya. Kan banyak juga orang-orang kayak cuma sekali doang gitu kan. Benar-benar. Setuju banget sih. Kalau satu orang doang mungkin dampaknya nggak kelihatan ya. Tapi kalau satu pasar, satu sekolah, atau satu lingkungan punya kesadaran yang sama, itu hasilnya parah banget sih. Setuju kan? Setuju. Nah, mumpung pas banget nih, kita kan masih SMP nih. Menurut kalian, buat pelajar SMP kayak kita nih, hal apa yang paling kita bisa lakuin buat mencegah lingkungan
yang penuh sampah gini? Nah, sebagai pelajar SMP nih, masih pelajar SMP, ya seperti yang tadi, buang sampah pada tempatnya gitu. Kalau ngeliat sampah di lantai-lantai kayak gitu, mungkin diambil terus dibuang gitu. Kalau lu? Kalau gue sendiri, karena kita kan juga sebagai pelajar SMP, yang paling simpel adalah ngurangin sampah plastik sih. Kayak gue nih sekarang gue juga lagi sering bawa tumbler kemana-mana gitu kan. Iya, Apalagi kan tumbler sekarang tuh bentuknya udah banyak banget gitu kan. Abis itu gue biasanya sih kalau ke supermarket suka bawa tas belanja sendiri gitu. Kalau misal kalian nggak punya atau kalian nggak bawa, sekarang udah banyak banget yang jual, harganya juga affordable. Supermarket sendiri juga jual gitu. Jadi bisa dibeli gitu. Terus menurut gue pribadi juga apa yang bisa gue lakukan tuh adalah menyadarkan orang lain gitu. Tapi sebelum gue menyadarkan orang lain sih, biasa gue harus lebih sadar diri sih. Iya, Karena kan gue iya. juga kadang kayak ngeliat sampah nih males gitu, gue lewatin gitu aja gitu loh. Padahal kalau mau apa ya, bikin orang lain peduli itu kan harus dimulai dari diri sendiri juga kan gitu. Nah, itu semua tuh kalau bisa dilakuin terus tuh bisa bantu banget buat ngurangin masalah sampah. Apalagi tempat-tempat kayak di kota kita sekarang tuh di Pasar Ciputat, kalau kita semua ngelakuin yang tadi Kelin bilang, itu bener-bener ngebantu banget nih. Jadi kita bisa simpulin nih, masalah sampah di Tangerang tuh khususnya di Pasar Ciputat itu bukan masalah kecil, tapi solusinya bisa dimulai dari hal-hal kecil tuh. Nah, gue mau nanya dulu nih, ada beberapa pertanyaan sebelum gue bisa lanjut lagi nih. Yang pertama, apakah edukasi tentang sampah di sekolah sudah efektif? Buat kalian berdua gimana nih? Belum sih menurut gue ya. Soalnya kan udah diajarin tentang sampah, tentang buang sampah pada tempatnya. Itu murid-murid kalau gue lihat ya, itu masih buang sampah sembarangan gitu. Iya bener-bener, menurut gue juga belum tentu efektif sih. Padahal kan udah sering juga kan diingetin. Tapi kalian pernah gak sih mikir kayak lama-kelamaan tuh edukasi udah jadi nggak apa ya, udah nggak dianggap penting lagi karena udah keseringan edukasi gitu loh. Ya nggak sih? Iya sih, benar setuju banget sih gua. Ini gua ada pertanyaan kedua. Kalau kalian jadi pemimpin, kebijakan apa yang kalian ambil untuk mengurangi sampah? Kalau gue sih kebijakan yang bisa gue ambil tuh misalnya dari kantin sekolah dulu gitu kan. Biasa kan kantin tuh banyak banget tuh apa ya, tempat untuk makanan gitu kan, dia pakai plastik gitu kan, kayak mika plastik atau gelas plastik. Menurut gue tuh kurang bagus lah gitu, karena kan makin memperbanyak sampah gitu. Jadi mungkin bisa dibuat kebijakan untuk bawa tempat sendiri gitu. Nah nanti kalau misalnya kita udah bawa tempat sendiri, mungkin bisa dikasih diskon gitu. Jadi kan menarik perhatian orang lain. Iya, gitu. benar sih, benar. Kalau Felis ada? Kalau menurut gue sih coba CCTV-nya diperhatiin lagi gitu. Kalau ada yang buang sampah misalnya, itu bisa kali didenda gitu. Oh iya, benar. Ini ada pertanyaan lagi. Menurut kalian, siapa sih yang paling bertanggung jawab atas masalah sampah di negara ini deh, atau yang kalian pernah temuin dah? Kita semua nggak sih? Iya, Ya setuju kan? sih, setuju Iya. semuanya. Karena itu kan sampah kita ya, jadi nggak bisa tanggung jawab perseorangan doang. Iya benar. Menurut kalian berdua, pemerintah tuh udah cukup tegas gak buat apa lingkungan kita ini makin apa bersih? Belum sih. Belum. Kenapa tuh? Kenapa ya? Soalnya kan kita ngeliat sampah banyak, itu juga masih belum dibersihin juga kan. Terus bukannya dibersihin tapi malah numpuk, makin banyak orang yang buang sampah sembarangan gitu. Iya, terus kan gue juga pernah denger nih kasus yang mungkin akhir-akhir ini lagi booming gitu ya. Kalau kalian lihat di internet atau dimanapun gitu, kayak gue dengernya sih di Tangerang ini tuh sampah tuh numpuk gitu aja, dan pemerintah tuh nggak ambil apa ya, ambil kebijakan apapun gitu, malah ya dibiarkan gitu aja semakin menumpuk. Jadi di jalan raya itu tuh banyak sampah yang ya bergeletakan gitu aja gitu, dan itu kan sampah udah kayak seminggu, sebulan, tapi bener-bener udah kayak nggak diapa-apain lagi, dan itu menurut gue ini sih kayak bikin kotor lingkungan sih. Jadi harusnya
semoga ya pemerintah bisa lebih tegas lagi gitu dalam mengambil kebijakan gitu. Setuju banget sih gua. Itu bisa didengerin ya guys, juga bisa buat koreksi nih buat pemerintah zaman sekarang nih. Tapi kita juga harus sadar diri iya, kita ya juga gitu. sadar. Jadi jangan nyalain pemerintah doang. Oke. Yang terakhir nih, kalau turun ke lapangan, apakah masyarakat udah cukup peduli nih sama lingkungan kita sekarang? Nah itu tuh belum kenyataannya gitu. Setuju nggak? Setuju kan? Kurang sadar diri. Kurang gitu. Kadang kita pribadi juga, gue pribadi sih masih kurang juga sih. Jadi harus bisa lebih ditingkatkan lagi kesadaran dirinya gitu. Oke. Oke, mungkin segitu dulu kali ya podcast kita hari ini. Oke, semoga podcast kita kali ini bisa bermanfaat buat masyarakat kita, buat semua kalian yang nonton juga, dan mungkin bisa membuat negara kita makin lebih maju lagi, khususnya di bidang lingkungan kita nih sekarang. Semoga obrolan kita bisa bikin kita semua makin sadar. Kesadaran kecil yang kita lakuin hari ini tuh bisa membawa dampak besar di masa depan. Oke, terima kasih buat semua yang udah dengerin. Terima kasih guys. Dadah. Dadah.